Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Antarido dengan NIM D1B019028. Di sini saya akan menjelaskan intervensi teknologi dan pemasaran terhadap kelembagaan agribisnis. Sebelum saya melanjutkan penjelasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan intervensi itu sendiri. Intervensi itu sendiri adalah campur tangan atau campur aduk terhadap dua perselisihan antara dua hal ataupun dua pihak. Nah, di sini kenapa intervensinya teknologi? Karena di sini teknologi mencampuri permasalahan yang ada pada agribisnis atau kelembagaan agribisnis, seperti permasalahan kebijakan pasar ataupun kebijakan teknologi. Nah, di sini kita akan menjelaskan permasalahan kelembagaan agribisnis. Pasar global merupakan arena kompetisi teknologi strategi pemasaran yang tinggi. Kenapa pasar global merupakan arena kompetisi teknologi dan strategi pemasaran yang tinggi? Karena orang sudah berlomba-lomba untuk menjual atau memproduksi barang terhadap e-commerce atau yang lain dengan promosi yang gila-gilaan sehingga mendapat nilai tawar atau nilai jual yang tinggi. Nah, permasalahan kelembagaan di sini yang lain adalah bargaining position yang lemah karena sifat hasil pertanian yang mudah rusak dan bersifat musiman. Apa itu bargaining position? Bargaining position adalah daya tawar yang sehingga menyebabkan itu menjadi suatu nilai atau daya tawar menawar di suatu perdagangan. Yang selanjutnya adalah rendahnya penguasaan teknologi karena SDM pertanian relatif rendah. Tahu nggak kenapa Indonesia itu masih selalu bisa dibilang belum menjadi negara yang maju atau pertanian yang belum maju, agribisnis yang belum maju? Karena apa? Kita Indonesia memiliki SDA yang sangat bagus, berkualitas, sangat berkualitas tinggi. Tapi kenapa kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik? Karena SDM kita masih tergolong rendah dari negara-negara lain. Jadi tidak seimbang, tidak ada keselarasan antara SDM dan SDA. Kita lihat bisa contoh negara pertanian yang bagus itu negara Jepang. Jepang kenapa bisa maju dengan pertaniannya? Karena SDA yang ada di Jepang berkualitas diimbangi dengan SDM orang-orang Jepang yang sangat-sangat berkualitas. Jadi kurangnya Indonesia ini adalah dia memiliki SDA yang sangat berkualitas tapi SDM-nya sangat rendah, apalagi dalam kemajuan teknologi seperti petani-petani yang masih sangat awam sekali dengan teknologi pertanian. Selanjutnya kita akan menjelaskan kebijakan pasar. Apa saja sih kebijakan pasar? Kebijakan impor. Kebijakan impor itu seperti cukai dan syarat yang termasuk jenis komoditas dan barang ini termasuk halal atau tidak. Gunanya dari ini adalah meningkatkan daya saing internasional. Dan kebijakan teknologi dari ini seperti kita akan membahas pemasaran. Kenapa pemasaran ini memerlukan teknologi yang sangat bagus seperti untuk memenuhi standarisasi dan grading, packaging, certification dan promosi. Dalam sebuah produk pertanian itu promosi adalah penting, merupakan hal yang sangat penting untuk sekarang. Bagaimana kita mempromosikan barang kita ke khalayak ramai secara nasional maupun internasional. Tujuan dari kebijakan teknologi ini tidak lepas dari memperkuat bargaining position untuk memperkuat daya tawar dan meningkatkan nilai tukar dan melancarkan arus pemasaran. Kelembagaan agribisnis erat dengan koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan secara bersama melalui perusahaan yang mereka miliki secara bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Keberhasilan pembangunan merupakan kelangsungan hidup dan proses menuju kesejahteraan masyarakat karena pertanian adalah penghasil bahan pangan dan juga kebutuhan kelengkapan sandang dan papan. Intervensi teknologi dan pemasaran terhadap kelembagaan agribisnis merupakan suatu kebutuhan bagi kelangsungan pembangunan pertanian di Indonesia, terutama dalam menghadapi pasar global yang sangat sengit sekarang. Karena sustainable dari proses produksi pertanian sangat tergantung pada kelancaran pemasaran produk yang dihasilkan. Karena apa? Kalau kita terus memproduksi barang sedangkan pemasaran sangat kurang, itu akan menjadikan ketimpangan atau ketidakseimbangan terhadap nilai produk itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kesungguhan negara dalam melakukan intervensi terhadap pembangunan pertanian baik berupa kebijakan maupun peraturan ataupun undang-undang yang menyatakan kesungguhan keberpihakan negara pada sektor pertanian. Nah, itulah sedikit bisa saya jelaskan tentang intervensi teknologi terhadap pemasaran dan kelembagaan agribisnis. Terima kasih.